Napas kami saling bertabrakan. Panas, tak beraturan. Suara napasnya berat, menggelitik telingaku setiap kali ia membisikkan namaku di sela-sela desir peluh yang menetes dari dahinya. Tanganku mencengkeram spray, tubuhku melengkung ke belakang, tak lagi mampu menahan gelombang yang datang bertubi-tubi. Mas, pelan-pelan dong, jangan kayak gitu. Tapi ia tahu persis bagian mana yang membuatku menggeliat seperti tersengat listrik kecil. Tempat itu berderit pelan, tapi cukup lantang di rumah sunyi itu. Rumah milik tetanggaku sendiri. Dan saat semuanya mencapai puncak yang tak bisa kuhindari, aku hanya bisa memejam dan menggigit bibirku kuat-kuat, menahan suara yang ingin lolos. Oh ya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke. Namaku Ayu, usia 26 tahun, baru setahun menikah dengan Dimas, seorang pegawai swasta yang tampaknya lebih mencintai laptopnya daripada tubuh istrinya sendiri. Setiap pagi aku membantunya menyiapkan kemeja, kopi, dan bekal makan siang. Tapi setelah pintu rumah tertutup dan mobilnya menjauh, rumah ini kembali hening. Kadang, aku menyetel TV hanya agar rumah ini terdengar hidup. Tapi suara televisi tak bisa mengusir sepi dari dadaku. Sebab sepi itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Aku merasa tidak diinginkan, tidak dicari, hanya dipakai seperlunya. Aku tak pernah mengeluh, tapi kadang hatiku bertanya sendiri. Apa ini yang dinamakan rumah tangga bahagia? Lalu aku menatap ke arah seberang jalan. Rumah Mas Arman. Dia duda, usia sekitar pertengahan 30-an, tinggal sendirian. Setelah istrinya meninggal 2 tahun lalu, selalu tampak tenang, sopan, dan entah mengapa, selalu tahu kapan harus tersenyum padaku dari balik pagar rumahnya. Awalnya hanya basa-basi, lama-lama jadi obrolan. Lalu, tak kusangka, hanya karena secangkir kopi di teras rumahnya, ada sesuatu yang berubah. Hari itu cuaca mendung. Aku baru saja selesai menyiram tanaman, saat suara dari seberang pagar memanggil namaku. Mbak Ayu, sendirian aja? Suara berat itu datang dari balik pagar hitam. Ya, suara Mas Arman. Aku tersenyum padanya. Suami kerja mas, rumah jawabku sambil mengelap tangan dengan lap kain di pundakku. Ngopi yuk? Saya baru nyeduh. Sayang kalau diminum sendiri. Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa, ada sesuatu di ujung nadanya yang membuat jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Aku menimbang, detik itu aku bisa menolak ajaknya. Aku bisa pura-pura sibuk, kembali masuk rumah, dan membiarkan semuanya tetap dalam batas aman. Tapi aku tidak melakukannya. Aku justru tersenyum, dan melangkah masuk ke dalam halaman rumahnya. Untuk pertama kalinya, meja kayu kecil, dengan 2 kursi rotan, dan aroma kopi hitam yang baru dituangkan ke cangkir. Aku duduk, sedikit kikuk. Ia duduk di seberang. Kemeja santainya terbuka 2 kancing, menyisakan sedikit kulit dadanya yang kecoklatan. Saya sering lihat Mbak Ayu duduk sendirian di teras. Kalau saya ganggu, bilang ya. Aku menggeleng sambil tersenyum. Enggak mas, justru saya senang ada teman ngobrol. Kami ngobrol-ngobrol santai. Tentang tanaman, tentang cuaca, tentang kerjaan suami yang katanya sering lembur. Ia mendengarkanku dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang menatap langsung ke mataku setiap kali aku bicara. Jujur saja, sudah lama sekali tak ada laki-laki menatapku seperti itu. Dimas, suamiku, sudah terlalu sibuk untuk sekadar mendengar keluhanku soal kulkas bocor atau gas habis. Dan saat tangan kami tak sengaja bersentuhan, saat meraih cangkir yang sama, aku merasakan seperti ada aliran listrik kecil menjalar dari ujung jari ke tengkuk. Kami berdua kaget, lalu tertawa. Tapi dalam tawa itu, ada jeda, ada sunyi yang tak biasa. Dan saat mata kami bertemu lagi, tak ada yang bicara. Hanya detak jantungku, yang entah kenapa terasa makin kencang. Aku tahu aku harus pulang, tapi tubuhku tak juga tak mau berdiri. Beberapa menit kemudian, aku kembali ke rumah. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri.
Ada rona yang berbeda di pipi. Ada pantulan diri yang seperti baru kembali dari tempat asing. Tempat yang membuatku merasa diperhatikan. Dan saat malam tiba, dan Dimas pulang tanpa cium kening seperti biasa, aku sadar, aku baru saja melangkah terlalu dekat ke api. Dan sejujurnya, aku tidak yakin ingin mundur. 2 hari kemudian, Mas, Arman mengirim pesan pendek di WhatsApp. Kalau nggak keberatan, bisa bantu pilihkan dasi buat acara kantor nanti sore. Saya bingung, cocoknya warna apa. Aku membaca pesan itu sambil berdebar. Kupandangi layar ponsel cukup lama, sebelum akhirnya aku membalas. Boleh, Mas, tapi cepetan ya, sebentar lagi saya harus masak. Sore itu aku masuk ke dalam rumahnya. Untuk pertama kalinya benar-benar masuk. Bukan hanya duduk di teras. Ia membukakan pintu dan mempersilahkan aku masuk. Aku melangkah pelan, menahan degup yang seolah menggema di dada. Interior rumahnya rapi dan maskulin. Kamarnya di atas, dasi-dasi saya gantung di lemari. Mbak, aku sempat ragu, tapi ia sudah berjalan duluan. Menoleh ke arahku sambil tersenyum. Kecil. Langkahku mengikuti, naik ke atas. Begitu masuk ke kamarnya, semuanya terasa terlalu dekat. Kamar itu bersih, ada sesuatu yang entah membuat aku ingin berlama-lama di sana. Ku geser pintu lemari kayu. Deretan dasi tergantung rapi. Meraih satu berwarna marun tua, lalu satu lagi warna biru dongker. Yang ini kayaknya cocok, Mas. Seketika ia berdiri di belakangku. Dekat, sangat dekat. Aku bisa merasakan napasnya membelai pelan rambut di belakang telingaku. Mbak Ayu wangi banget. Suara itu nyaris berbisik di telingaku. Tubuhku menegang. Tangannya menyentuh pundakku. Perlahan, aku ingin bicara. Tapi lidahku keluh. Aku ingin mundur. Tapi kakiku terdiam. Kalau Mbak Ayu gak nyaman, saya minta maaf. Tapi aku tidak menolak. Bahkan saat ia perlahan memeluk dari belakang, aku hanya memejamkan mata. Dadaku berdetak cepat. Tangannya melingkari perutku, lalu naik perlahan ke atas. Aku tidak menepis. Tanganku justru mencengkeram lengan bajunya, seperti meminta jangan berhenti. Beberapa menit kemudian, kami terduduk. Tubuhku lemas, pipiku merah. Aku masih memakai baju lengkap, tapi rasanya aku sudah melepas di hadapannya. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Ia menatapku lama, tak bicara sepatah kata. Pun, aku juga diam. Malamnya, aku duduk di kamar sendiri, menatap suamiku yang tertidur di sampingku, mendengkur ringan. Tubuhku ada di samping Dimas, tapi pikiranku masih tertinggal di rumah milik tetanggaku. Hari itu, langit mendung. Suamiku sedang dinas luar kota. 2 hari, katanya. Rama hening, tapi jantungku justru berisik. Dari balik jendela, kulihat Mas Arman menyiram tanaman. Kaos hitam melekat di tubuhnya, keringat tipis di pelipis. Ia melihat ke arahku dan tersenyum. Aku tak membalas, tapi aku tak berpaling. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Sini Mbak, ngopi sore di rumahku. Aku tak langsung menjawab, tapi tubuhku sudah berdiri. Kaki melangkah keluar rumah. Kali ini aku tak duduk di teras. Ia membukakan pintu dan langsung mempersilakanku masuk ke dalam. Rumahnya terasa lebih sepi dari biasanya. Atau mungkin ini hanya perasaanku sendiri. Karena sekarang tak ada lagi alasan, tak ada lagi sekat. Aku duduk di sofa. Ia menatapku lama dari dapur. Masih pengen main aman, Ayu? Aku gak tahu. Tapi kamu datang ke sini. Kami diam, lalu ia mendekat. Duduk di sampingku, tangannya menyentuh tanganku perlahan. Dan kali ini, aku tak lagi menahan apa pun, segalanya terjadi begitu saja. Bibirnya menyentuh leherku, jemarinya menyusuri pinggangku. Nafasku tercekat, tapi bukan karena takut, karena seluruh tubuhku terasa seperti terbakar pelan-pelan. Mas, tunggu. Kenapa Ayu? Kamu gak yakin ya? Ya sudah, aku berhenti. Tapi kenapa rasanya? Aku justru makin ingin, dan saat akhirnya tubuhku tergelincir di atas spons tebal, tempat yang asing itu, aku tidak lagi bertanya, dan menolak. Kami berolahraga tanpa suara, tanpa kata-kata, hanya suara napas,
dan detak jantung yang saling bersahut. Ia tahu bagaimana membuatku kehilangan kendali. Ia tahu bagian tubuh mana yang membuatku tak bisa menahan desahan kecil. Aku mencoba menggigit bantal, menahan suara, tapi tubuhku terus bergetar. Mas, aku gak sanggup kalau terlalu dalam dan kencang, tapi ia hanya tersenyum dan terus bergerak. Makin pelan, sampai akhirnya aku mencapai titik di mana aku lupa siapa aku. Beberapa menit kemudian, kami diam. Aku langit-langit kamarnya, tubuhku masih hangat, basah oleh sisa peluh dan rasa bersalah yang samar. Ia menggenggam tanganku. Aku serius, Ayu. Aku nggak main-main, kamu bukan sekadar pelampiasan buatku. Tapi aku tak menjawab, karena di pikiranku, suara Dimas tiba-tiba muncul. Suamiku, yang tak tahu apa-apa, yang hanya ingin bekerja dan menghidupi rumah ini. Setelah itu aku pulang dengan langkah lemas, bukan karena capek fisik, tapi karena hati dan pikiranku kini saling bertabrakan. Aku menyentuh leherku, bekas kecupan Mas Arman masih terasa. Dan malam itu, di kamar sendiri, aku menangis, bukan karena menyesal, tapi karena aku tahu, sekali aku mencicipi itu, aku tak bisa berhenti. Sudah 3 hari sejak terakhir kali aku berada di rumah Mas Arman. Tapi pikiranku seperti belum pulang. Wajahnya, sentuhannya, caranya menatapku seolah aku satu-satunya wanita di dunia. Semua itu terus menari di dalam benakku. Suamiku, Dimas, sudah kembali dari dinas luar kota. Seperti biasa, ia sibuk dengan laptop, panggilan Zoom, dan spreadsheet yang tak ada habisnya. Tapi aku tak bisa lagi berpura-pura utuh. Hatiku balong, perhatianku tercuri, dan tubuhku seakan mengkhianati rumah tanggaku sendiri. Sore itu, aku duduk di sofa, menatap ponsel, membuka dan menutup WhatsApp berkali-kali. Tidak ada pesan darinya. Aku mengetik, Mas, lagi sibuk, lalu kuhapus lagi sebelum sempat terkirim. Mengapa aku yang harus memulai? Bukankah dulu dia yang bilang aku istimewa? Dan saat aku hampir menyerah, ponselku bergetar. Aku nahan biar gak ganggu kamu. Tapi jujur, aku kangen. Tubuhku melemas, jari-jariku gemetar, bibirku tak sadar tersenyum. Tapi senyum itu lenyap saat Dimas masuk ke ruang tamu dan bertanya, "Kamu kenapa?" Senyum-senyum sendiri, aku terdiam. Hatinya mungkin tidak tahu, tapi matanya mulai membaca isyarat. Malam harinya, saat Dimas tertidur, aku duduk di lantai kamar mandi, sendirian, menggenggam ponsel, menatap kata-kata Mas Arman yang terasa lebih hangat dari siapapun yang tinggal serumah denganku. Aku ingin pergi ke rumahnya, ingin bertemu, ingin disentuh dengan perhatian, tapi ada rasa bersalah yang semakin mengikis pelan-pelan. Ayu, kamu udah sampai sejauh ini, tapi kamu juga tahu, ini gak bisa selamanya disembunyikan. Bisik hatiku sendiri. Keesokan paginya, aku mulai gugup. Dimas menatapku agak lama saat sarapan. "Kamu akhir-akhir ini beda ya?" Maksudnya, nggak tahu. Kamu kayak loge, mikirin sesuatu atau seseorang? Pertanyaannya menggantung seperti awan gelap. Aku menelan ludah, tersenyum sekuat mungkin. Kebanyakan nonton sinetron, Mas. Tapi detik itu aku tahu, Dimas mulai curiga. Sudah seminggu sejak aku terakhir menginjakan kaki di rumah Mas Arman. Tapi bukan karena aku tak mau, tapi rasa takut itu mulai tumbuh. Sejak Dimas bicara soal kamu beda, aku tak lagi merasa aman. Langkahku menuju pintu tetangga, kini terasa seperti berjalan di atas jembatan rapuh. Tapi hati ini juga makin bising. Kata-kata Mas Arman terus bergema di pikiranku. "Kamu gak harus terus jadi istri yang kuat sendirian, Ayu. Kalau kamu capek, biar aku yang jadi tempat pulangmu." Sore itu aku mencoba menyibukkan diri. Ku tarik jemuran, ku pel lantai, ku sikat kamar mandi. Semua agar pikiranku tak melayang ke rumah seberang. Tapi saat aku membuka tirai jendela, mataku tak sengaja menangkap sosok Dimas, berdiri di luar pagar, menatap ke arah rumah Mas Arman. Tegak, diam. Aku tercekat. Sejak kapan dia di sana? Apa dia tahu malamnya Dimas lebih banyak diam? Tak, ada pertanyaan. Tak ada tatapan manis seperti dulu. Tapi saat aku hendak tidur,
Ia tiba-tiba berkata, "Kamu pernah masuk ke rumah tetangga itu?" Hatiku seketika runtuh. Aku menoleh perlahan. "Maksudnya, Mas Arman?" "Iya, dia. Kamu pernah masuk ke rumahnya?" Aku mencoba tertawa. "Pernah, tapi cuma sebentar. Milih dasi. Dia minta tolong, katanya mau ke acara dinas." Dimas menatapku lama, lalu berkata, "Kau gila, Ayu." Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Mas Arman mengirim pesan. "Aku tunggu kamu jam ketiga. Rumahku sepi, Mbak Ayu." Aku tak langsung menjawab, tapi hatiku sudah tahu arah anginnya. Di sisi lain, Dimas pulang lebih awal sore itu. Dan yang membuatku panik, ia meletakkan ponselku di atas meja dan berkata, "Maaf, tadi aku kepencet buka notif WhatsAppmu. Aku lihat nama dia. Kayaknya kamu tahu apa yang aku pikirkan." Tubuhku gemetar. "Mas, aku bisa jelaskan. Kamu lebih sering senyum kalau lihat ponsel daripada lihat wajahku." Itu cukup jelas, Ayu. Malam itu, kami tidur tanpa sepatah kata pun. Tapi aku tahu badai itu sudah datang. Dan aku berdiri di tengahnya, basah oleh rasa bersalah dan kerinduan yang belum usai. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Tapi bukan karena semangat, melainkan karena malam tadi aku hampir tak bisa memejamkan mata. Dimas tak bicara sepatah kata pun sejak membaca notifikasi itu. Tidak marah, tidak bentak. Justru sikap diamnya yang membuatku takut, sangat takut. Ia pergi kerja pagi-pagi, seperti biasa. Tapi sebelum menutup pintu, ia sempat menoleh ke arahku dan berkata pelan, "Aku cuma pengen tahu satu hal, Ayu. Dia lebih bikin kamu bahagia dari aku?" Ya, aku tercekat. Aku ingin menjawab tidak. Tapi tenggorokanku kaku, lidahku keluh. Dan itu cukup menjawab semuanya, tanpa aku perlu berkata apa-apa. Sekitar pukul 3 sore, Mas Arman menepati janjinya. Ia menunggu di depan rumah. Kali ini aku membuka pagar, bukan karena aku ingin, tapi karena aku butuh kejelasan. Kami duduk di ruang tamunya, sunyi. Hanya dua orang dewasa yang diam-diam saling menyesap rasa bersalah. "Kamu kelihatan capek," katanya Mas Arman. "Aku capek menahan semuanya, Mas." "Tinggalin dia." "Apa?" "Tinggalin, Dimas. Pindah ke sini." "Aku serius, Ayu. Kita bisa mulai dari awal." Dunia terasa berhenti sejenak. Pindah, meninggalkan rumah yang sudah kutinggali bertahun-tahun, meninggalkan janji di depan penghulu, meninggalkan lelaki yang, walau tak sempurna, tetap pulang padaku setiap hari. "Mas, aku bukan barang pindahan. Aku tahu, justru karena kamu berharga. Aku gak mau kamu terus hidup pura-pura bahagia. Kamu pikir hidup sama kamu bakal bikin aku bahagia? Kalau bukan bahagia, kenapa kamu datang ke sini berkali-kali?" Aku menunduk, tak bisa menjawab karena bagian terdalam dalam hatiku tahu Arman benar. Sore itu, aku pulang tanpa salam. Kukunci pintu kamar. Kutatap wajahku sendiri di cermin. Mataku sembab, wajahku pucat, dan pikiranku berantakan. Aku bisa kabur, tapi aku juga bisa bertahan. Tapi bertahan untuk siapa? Kalau aku sendiri tak lagi tahu siapa diriku. Pagi itu aku bangun dengan mata bengkak. Aku tidak tahu lagi harus berapa kali memohon pada Tuhan agar semuanya kembali seperti dulu saat hatiku masih utuh, saat pikiranku tak terbagi dua. Dimas masih bersikap dingin, tapi ada yang berbeda. Ia tersenyum. "Ya, senyum yang menakutkan. Sarapan udah aku siapin," katanya Mas Dimas. Tapi aku justru makin takut. Mas Dimas bukan tipe suami yang menyiapkan sarapan, apalagi setelah tahu aku menyimpan dosa dan rahasia. Di balik senyumku, saat aku ke dapur, kulihat ada 2 piring dan satu benda kecil di atas meja. Sebuah flash disk. "Itu buat kamu," katanya dari balik pintu. "Apa ini? Coba aja putar, tapi jangan di ruang tengah." Aku sarankan, "Nonton di kamar." Aku gemetar. Kutinggalkan sarapan. Kubawa flash disk itu ke kamar, kupasang ke laptop, dan jantungku nyaris berhenti. Cuplikan video dari CCTV rumah tetangga. Tepat hari aku ke rumah Mas Arman. Tepat saat aku bilang, cuma milih dasi. Aku kalut. Tanganku gemetar, nafasku tak beraturan. Aku terdiam, tak bisa berpikir.
tak bisa menangis. Kupandangi layar, dan ku tahu, aku telah kalah dalam kebohongan yang kubuat sendiri. Tak lama kemudian, Mas Dimas masuk ke kamar. Ia tak marah, ia duduk di pinggirku, dan dengan suara sangat tenang, ia berkata, "Aku sempat mikir, aku gagal jadi suami, tapi ternyata bukan itu. Kamu yang menyerah duluan, Ayu." Aku menangis, tapi bukan karena ketahuan. Aku menangis karena aku sadar selama ini, aku pun tak jujur pada diriku sendiri. Aku tidak pernah tahu sebenarnya apa yang aku kejar. Perhatian, cinta, kebebasan, atau hanya pelarian dari sepi yang kupupuk sendiri. Malam itu aku kabur dari rumah. Aku tak tahu kemana harus pergi. Aku tak kuat melihat tatapan Mas Dimas yang penuh luka. Dan entah kenapa, kakiku justru membawaku ke rumah yang paling berbahaya buatku. Rumah Mas Arman. Ku ketuk pintunya dengan tangan gemetar. Ia membukakan pintu dan, sebelum sempat bicara, aku memeluknya erat. Aku menangis seyadi-jadi di pelukannya. "Aku udah hancur, Mas. Kamu masih mau tampung aku?" Tapi ia hanya diam. Lalu dengan pelan, ia berkata, "Ayu, sebelum kamu datang, istriku pulang. Dia tahu semuanya." Aku berdiri terpaku di depan pintu rumah Mas Arman. Tangisku belum reda, tapi kata-kata terakhirnya menghentikan segalanya. Aku melangkah masuk pelan, tapi suasana rumah yang biasanya tenang, kini mencekam. Di ruang tamu, seorang wanita berdiri dengan wajah dingin. Matanya tajam menatap ke arahku. "Kamu Ayu, ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku gugup, tak tahu harus jawab apa. "Aku istrinya Arman, dan kamu?" "Istri orang." Tapi nyasar ke rumah suamiku. Aku menunduk, tak bisa bicara. Tapi ia melanjutkan, lebih pelan, lebih menusuk. "Aku bukan gak tahu, aku cuma pura-pura. Tapi hari ini, aku pengen lihat langsung, kayak apa rupa perempuan yang bikin suami sendiri lupa pulang ke rumah." Mas Arman mencoba menenangkan. "Ini semua salahku sayang, jangan salahin Ayu." Tapi sang istri menatapnya tajam. "Diam. Sekarang kamu dengar baik-baik. Kamu kira dia bakal bawa kamu ke kebahagiaan? Dia bahkan lari dari rumahnya sendiri." Aku jatuh. Secara harfiah, lututku lemas, air mataku tak bisa kutahan lagi. Aku hancur. Sore itu, aku pergi, keluar dari rumah yang tadinya kupikir bisa jadi pelarian. Tapi ternyata hanya ruang yang memperlihatkan betapa dalamnya lubang yang kupijak. Aku tak kembali ke rumah, tak punya keberanian menemui Mas Dimas, dan tak punya alasan lagi berdiri di depan pintu Arman. Aku berjalan entah kemana. Ke stasiun, ke taman, ke gang sempit, hanya berbekal jaket tipis dan dompet kecil. Aku bahkan tak tahu siapa diriku malam itu. Aku menginap di penginapan kecil di pinggiran kota. Di kamar sempit, aku duduk sendiri di tepi dinding sambil memeluk lutut. Kupandangi ponsel, banyak pesan masuk. Dari Dimas. "Kamu di mana? Aku cuma mau pastikan kamu aman." Dari Mas Arman. "Aku minta maaf Ayu, tapi aku juga harus bereskan keluargaku." Aku ingin membalas, tapi aku tahu belum waktunya aku bicara dengan siapapun. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar selama ini aku cuma ingin didengar, bukan dicintai. Dan aku mencarinya di tempat yang salah. Sudah 3 hari aku tinggal di kamar penginapan kecil yang pengap dan sunyi. Tak ada yang mengenalku. Di sini, tak ada yang bertanya kenapa aku datang sendirian. Dan anehnya, justru di tempat asing inilah, aku merasa sedikit lebih tenang. Setiap malam aku duduk menatap cermin kecil di dinding, dan bertanya pada diri sendiri, apa aku ini korban atau pelaku? Apa aku mencintai seseorang atau hanya membenci kesepian? Pagi itu, saat aku hendak pergi ke warung makan, seseorang berdiri di luar penginapan. Aku hampir tak percaya. "Mas Dimas." Ia tampak lelah, tapi tak ada kemarahan. Ia hanya berkata, "Kamu gak perlu sembunyi selamanya Ayu." Aku tercekat, ingin lari, tapi kaki ini tak bisa bergerak. "Kenapa kamu nyari aku, Mas?" "Karena kamu masih istriku, dan karena aku tahu kita berdua sebenarnya saling kehilangan. Bahkan sebelum semua ini terjadi."
Kami duduk di bangku taman kecil dekat stasiun. Tak banyak kata lalu perlahan, Dimas membuka dompetnya dan mengeluarkan foto pernikahan kami. Kamu masih ingat hari ini? Ingat mas, kamu kelihatan bahagia sekali. Waktu itu aku pikir kebahagiaan itu cukup cuma dari janji dan cincin pernikahan. Ia menatapku. Sekarang aku tahu, ternyata yang paling penting itu bukan status, tapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri, dan pada satu sama lain. Aku tidak langsung pulang hari itu, tapi aku pelan-pelan mulai menyusun langkah untuk berdamai. Aku mengirim pesan pada Mas Arman. Pesan terakhir, maafkan aku, kita hanya saling mengisi kekosongan, tapi aku tak bisa hidup dalam beang-beang orang lain lagi mas. Dan pada Mas Dimas, aku bilang aku ingin bicara sebagai teman lama, bukan sebagai istri. Untuk pertama kalinya, kami bisa ngobrol tanpa tuntutan, hanya dua orang yang sama-sama pernah jatuh dan mencoba bangkit. 3 bulan. Kemudian aku mulai bekerja di sebuah kedai kopi kecil di luar kota. Aku menyewa kamar kos sederhana dan hidup dengan secukupnya. Tapi, untuk pertama kalinya, aku merasa hidup sebagai diriku sendiri. Tanpa pura-pura bahagia, tanpa kebohongan yang kusimpan rapat. Aku tak lagi jadi istri orang. Aku tak jadi tetangga yang diam-diam datang. Kini aku hanya Ayu, perempuan yang pernah jatuh, tapi memilih bangun dengan kakinya sendiri. Aku tak lagi mencari pelukan orang lain, karena akhirnya aku peluk diriku sendiri dengan bahagia.